Hai, hari ini kita akan belajar beberapa tips mengajar BIPA. Yang pertama, prinsip bagi pengajar BIPA. Prinsip bagi pengajar BIPA, pengajar akan menjadi sosok model bagi pembelajar, sehingga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik. Seseorang pengajar harus memperlihatkan keterampilan mengajar dengan beberapa hal berikut ini. 1. Menjalin hubungan hormat di antara pelajar dan memberikan motivasi pada mereka. Yang kedua, mencocokkan bahasanya dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar. Yang ketiga, memberikan perintah dan petunjuk yang jelas. Yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Yang kelima, memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru. Yang keenam, memberikan contoh bahasa baru dengan konteks yang benar dan relevan. Yang ketujuh, memastikan pembelajar memahami materi baru. Yang ke-8, menjelaskan ragam bahasa. Yang ke-9, memberitahu dan membetulkan kesalahan lisan pelajar dengan kepekaan dan kewajaran yang memadai. Yang ke-10, memberitahukan dan membenarkan kesalahan penulis bagi pembelajar dengan kepekaan dan kewajaran yang memadai. Yang ke-11, membantu dan menilai kemauan pembelajar. Yang kedua, yaitu boleh dan yang tidak boleh dilakukan bagi pengajar BIPA. Berikut ini hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan bagi pengajar BIPA, yaitu 1. Bersikap ramah dan terbuka. 2. Bersikap positif pada pembelajar BIPA. 3. Memberikan feedback. Yang keempat, memberi reward. Yang kelima, konsisten atas apa yang diajarkan. Yang keenam, tepat waktu dalam hal apapun. Berikut ini hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pengajar BIPA, tidak boleh. 1. Menertawakan kesalahan pembelajar. Yang kedua, memberikan hukuman pada kesalahan belajar. Yang ketiga, menyampaikan materi berlebihan atau secara mubazir. Yang keempat, memperlakukan pembelajar BIPA atau dewasa seperti anak-anak meskipun materinya memang materi bahasa Indonesia dasar. Yang kelima, menyampaikan materi secara acak, tidak berurutan. Yang keenam, menjelaskan bangsa Indonesia atau sebagai materi dalam BIPA. Yang ketujuh, marah saat pembelajar komplain. Yang ke-8, pilih mahasiswa bersikap memihak. Yang ke-9, berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap. Yang ke-10, memaksa pembelajar melakukan suatu hal. Selanjutnya kita akan memasuki aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Ada 2 aspek penting dalam pembelajaran BIPA, yaitu yang pertama, aspek instruksional dan aspek non-instruksional. Yang pertama yaitu aspek instruksional, berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di kelas. Sedangkan aspek non-instruksional berkaitan dengan pembelajaran BIPA, namun tidak secara langsung di kelas. Mari kita masuki pembelajaran yang pertama, yaitu tentang aspek instruksional. Aspek instruksional terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pembelajar. Yang kedua, pengajar. Yang ketiga, tujuan pembelajar. Yang keempat, perangkat pembelajaran. Yang kelima, bahan ajar atau materi. Yang keenam, metode dan strategi pembelajar. Yang ketujuh, materi pembelajaran. Yang kedelapan, persiapan dan pengelolaan kelas. Yang kedua, aspek non-instruksional. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pembelajar. Yang kedua, sarana prasarana kelas. Yang ketiga, suasana kelas. Yang keempat, lingkungan belajar. Yang kelima, motivasi. Itulah beberapa tips yang harus dilakukan bagi pengajar BIPA. Sekian dan terima kasih.